Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian ikuti, taati apa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fima ya'murunakum bihi, atas apa yang diperintahkan kepada kalian, yaruddukum, maka orang-orang itu akan membuat kalian keluar ilal kufri, kepada kekafiran, ala aqabikum, atas apa yang sudah kamu pikul ya, fatanqalibu, maka kamu akan berbalik khosirin, dalam kondisi rugi. Jadi zaman awal-awal Islam itu memang orang beriman itu berat, Pak, karena masih minoritas. Nah, kadang-kadang orang-orang kafir itu menggunakan logika-logika mereka supaya orang itu ngikutin logika mereka, lalu kemudian berhasil kembali ke kafir. Jadi gini, Pak, kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, orang-orang awal Islam itu asalnya punya harta misalnya, lalu kemudian ikut Nabi menjadi mulai dari awal lagi gitu ya. Maka kemudian orang-orang kafir itu dengan segala rekayasa, segala logika digunakan untuk mempengaruhi orang-orang mukmin itu supaya kembali kepada mereka. Kamu ikut Muhammad itu nggak ada untungnya, mending ikut saya. Ya mungkin kalau dalam hal gampangnya, kalau sekarang mungkin nggak seperti itu ya. Kalau dulu itu masih minoritas, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang itu gampangnya, kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang masuk partai yang masih kecil, asalnya dia partai besar, mesti dibujuk lagi, ngapain ikut partai gurem, mending ikut partai yang misalnya ini contoh mudahnya, Pak, biar mudah dipahami saja. Itu kan iming-iming seperti itu kalau nggak kuat imannya lepas, Pak. Dulu di awal-awal beberapa tahun yang lalu, mungkin Bapak Ibu mungkin sering dengar orang itu bisa imannya hilang gara-gara sekerdus Indomie, Pak. Seperti itu ya, Bu ya. Itu di Indonesia. Itu padahal sudah banyak orang muslimnya, apalagi di zaman yang susah, yang belum ada gambaran semakmur ini. Itu dulu itu sangat rentan, Pak. Makanya kemudian ini peringatan kepada orang-orang yang sudah beriman, jangan tergiur apapun omongan atau iming-iming dari orang-orang yang kafir, karena rata-rata orang-orang kafir itu omongannya memang tujuannya untuk menjauhkan orang mukmin dari iman dengan segala logika, cara berpikir, cara berdagang, cara mencari uang, semuanya modelnya seperti itu. Kalau orang beriman misalkan menjual beli itu nggak boleh menipu, tapi kalau orang nggak beriman, udah nggak ada yang tahu, yang penting untung. Nah itu kan kadang-kadang cara logikanya orang-orang beriman. Maka kita nggak boleh mengikuti pola berpikirnya orang-orang yang tidak beriman, karena itu akan membuat orang beriman itu keluar dari imannya. Jadi makanya kalau orang sudah beriman, yakinlah dengan ketentuan Allah. Artinya apa? Perintahnya jalani, larangannya hindari. Makanya sebagian ini kalau di era-era modern itu kan sebagian ada orang yang sekarang itu pola pikirnya begini, kamu rajin sholat tetap aja gitu-gitu aja, mending nggak usah, mending buat kerja saja. Ada orang ngomong begitu, Pak. Itu kalau orang imannya nggak kuat, akhirnya dia nggak mau sholat. Sholat nggak sholat sama saja, tetap begini. Kadang-kadang orang seperti itu. Itulah kemudian pola-pola pikir atau ucapan-ucapan orang yang ingin Anda itu keluar dari keimanan. Balillahu maulakum, akan tetapi Allah lah tempat bergantungmu atau
maulamu atau bendoromu kalau bahasa Jawanya. Kalau di sini apa? Allah lah tuanmu ya, nasirakum, oh zat yang menolong kalian. Wa huwa khairun nasirin, sesungguhnya atau Allah adalah zat yang sebaik-baik penolong. Fa'atiuhu, maka taatlah kalian kepada Allah dari selain Allah. Apa, jangan sampai kamu taat selain kepada Allah. Artinya gini, kepada Allah lah kamu itu harusnya bergantung ya, dan sebaik-baik penolong adalah Allah. Artinya gini Pak, orang-orang kafir itu misalnya Anda ikuti, lalu Anda bermasalah di akhirat, orang-orang kafir itu angkat tangan. Lah kan kamu sendiri yang ikut, saya nggak tanggung jawab kan, gitu loh. Dulu sudah pernah kita bahas di awal-awal bahwa orang-orang nanti yang Anda ikuti di akhirat pun angkat tangan. Kamu ngikutin kan pilihanmu sendiri. Misalnya kalau gampangnya gini Pak, kalau Bapak Ibu kemarin milih presiden misalnya, terus nggak cocok sekarang, itu mesti orang-orang yang ngajak dulu kan, loh kamu kan sudah bisa milih sendiri, kan gitu ya, ya kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kalau nggak cocok, tapi kalau cocok ya mungkin ya beda lah mungkin. Nah, dalam urusan iman itu nanti di akhirat itu kan orang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dikampanyekan di dunia. Makanya Bapak Ibu kalau terlalu percaya tanpa berpikir, itu ya nanti di akhirat orang-orang yang Anda percaya itu nggak mau tanggung jawab juga. Makanya nanti orang-orang yang menyesatkan Anda itu juga angkat tangan. Lah kan saya cuma ngomong, kenapa Anda ikuti? Kan saya nggak memaksa Anda. Itu juga kadang-kadang nanti hukum itu kembali kepada kita karena kita punya hak untuk memilih itu. Mau milih sesat ya monggo, mau milih lurus ya monggo, mau milih kafir ya monggo. Istilahnya nanti keputusan itu dikembalikan kepada kita masing-masing Pak. Makanya kita itu bertanggung jawab atas pilihan kita di dunia. Mau baik ya silakan, mau buruk ya silakan, tapi nanti tanggung jawab sendiri. Nah paling aman itu ada 3 orang yang tidak terkena itu. Anak kecil, orang yang sedang tidur, atau orang gila. Jadi kalau mau aman dari tanggung jawab, pilihannya itu Pak. paling kita bisa ambil itu tidur Pak. Makanya kalau Bapak Ibu sering tidur itu lebih aman daripada pilihan-pilihan yang tidak tepat. Jadi kenapa nggak milih presiden ketiduran? Itu lebih aman Pak, daripada milih terus keliru, gitu ya. Nanti kalau ditanya, kamu kan dulu yang milih, enggak, waktu pilihan saya ketiduran. Aman itu Pak. Jadi Rubi al-Qalam ya. Sanulqi bi qulubil ladina kafaru ru'ba, akan kami timpakan di dalam hati-hati orang-orang yang kafir ar-ru'ba, yaitu ketakutan ya. Orang-orang kafir itu akan ditimpa ketakutan ya gitu ya. Nanti pada saatnya ya. Bisukunil ain wa dhammuha ya di sini ya, al khauf wa qad azamu ba'da irtihalihim min Uhud alal out wa isolil muslimin wa ragabu wa lam yarji'u. Jadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu mengalami kekalahan perang di Uhud, itu kemudian ditimpakan ketakutan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu sudah hampir menyerbu lagi Pak. Jadi kondisi para sahabat Nabi, Rasul dan sahabat Nabi itu kalah di Uhud. Itu kan namanya perang itu kan kalah. Kalau dulu perang itu nggak seperti sekarang Pak. Perang itu dulu kan ada waktunya, rata-rata perang itu biasanya pagi sampai sore kayak orang kerja Pak, ada jamnya. Kalau sekarang perang itu lembur terus Pak. Kalau sekarang ya perang itu 24 jam perang terus. Kalau dulu itu pagi sampai sore, malam itu istirahat, besok perang lagi. Soalnya seandainya perang itu nggak pakai istirahat dulu, mati semua Pak, kelelahan karena masih manual. Makanya kalau kita bayangin perang sekarang dengan dulu itu berbeda. Kalau dulu itu ada jamnya, misalkan mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, ya sudah. Nanti kalau terbenam itu masing-masing kembali ke campnya, besok perang lagi. Dan ya nggak curang sih, kok ya dulu itu unik ya, perangnya itu nggak terus malam-malam terus datengin gitu ya. Enggak kayaknya ya, rata-rata begitu. Maka kemudian ketika Rasul mengalami kekalahan saat perang Uhud, orang-orang kafir itu diberikan rasa takut, akhirnya nggak jadi nyerang lagi. Jadi sebenarnya
Allah itu kalau ngatur ya unik, Pak. Jadi makanya kadang-kadang kita itu nggak boleh mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita kadang-kadang sudah kalah. Kalau seandainya orang lain tahu kalau kita sudah kalah, terus dia punya semangat nyerang lagi, kita habis. Nah, seandainya orang-orang kafir itu kemudian nggak dikasih rasa takut oleh Allah, itu dia nyerang lagi, habis, Pak. Kira-kira begitu, karena ya nggak imbang jumlahnya, kira-kira begitu. Sanul kibi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku, ya, atas apa yang dilakukan dalam syiriknya, bisa babi isyrokihim, ya, billahi kepada Allah, malam yunazzil bihi sultana. Orang-orang yang tidak beriman itu mesti punya ketakutan, Pak, karena dia itu kalau nggak hidup mati, kalau hidupnya nggak sukses, matinya belum tentu sukses. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang iman itu kan konsepnya hidup alhamdulillah, mati ya semoga husnul khotimah, kan gitu ya. Kalau orang-orang beriman itu sebenarnya menjalani hidup itu rileks, hidup dijalani, kalau susah ditinggal, ngopi, mati ya barangkali husnul khotimah, kan gitu ya. Jadi orang-orang beriman itu sebenarnya lebih rileks dibanding orang yang tidak beriman, Pak, dalam menghadapi kehidupan ini. Orang kalau nggak beriman, dia itu memaksakan hidup ini harus enak. Tapi faktanya nggak enak juga. Banyak orang-orang kafir yang tetap nggak enak seumur hidupnya. Sudah hidupnya nggak enak, nggak sempat ngopi, ketawa juga nggak sempat, mati itu loh, neraka semua isinya. Makanya sebenarnya bapak ibu orang Indonesia itu kan terkenal orang paling santai di dunia ini. Jalan nggak pernah buru-buru, santai gitu kan bapak ibu ya. Orang Indonesia itu paling santai, mudah senyum. Jadi itu harusnya bagian dari orang, ciri-ciri orang beriman ya begitu. Tapi ya jangan terlalu santai ya, maksudnya ya santai itu boleh, tapi terlalu santai itu ya jangan, Pak, ya. Jadi kayak hewan yang jalannya pelan sekali itu, apa namanya itu? Apa itu yang pelan sekali itu? Maka cepat punah, Pak, kalau terlalu santai itu ya. Nggak boleh terlalu santai, tetap normal, Pak, ya. Normal itu ya standar lah. Kalau terlalu santai itu untuk apa istilahnya, nanti berkembang biaknya terlalu santai, jadi bikin punah, Pak, kelamaan gitu. Kemudian malam yunazil bihi sultana, karena ya tidak diberikan apa istilahnya ya, kekuatan oleh Allah, ya. Wa ma'wahumun nar, sementara tempat kembali mereka adalah neraka. Wa bi'sa maswal dzalimin, dan seburuk-buruk tempat kembalinya orang-orang yang dolim, ya, al kafirina hiya. Jadi di sini adalah neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Makanya jangan sampai orang itu kafir, ya. Paling tidak jangan kafir, meskipun mungkin nggak bisa lepas dari dosa, paling tidak jangan kafir, karena kafir itu sudah nggak bisa ada pertolongan di akhirat, kira-kira begitu. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah, dan sungguh Allah telah menepati janjinya, ya, iyakum bin nasri, dengan pertolongan, yaitu apa? Ittakhussunahum biidnih, ya, ketika kalian berperang, ya, memenangi mereka biidnih, dengan izin Allah, ayo biiradat, hatta idza fasiltum, sampai ketika kamu terjadi error lah atau masalah, ya, dalam peperangan. Wa tanaza'tum, dan kamu berselisih bil amri, dalam sebuah urusan, yaitu amron nabi bil maqam fi safaqil jabal, yaitu ketika kalian berselisih tentang perintah Nabi untuk stay di atas gunung atau turun mengambil barang rampasan, gitu ya. Faqala ba'dukum nadhabu faqad nasara ashabuna, ayo kita ambil itu, kita sudah menang, kata sebagian. Wa ba'dukum la nukhalif amron, aku tidak mau turun karena Rasul belum memerintahkan aku turun. Jadi suatu saat memang di saat perang Uhud itu kan orang-orang muslim itu terjebak dalam siasatnya pasukan pihak lain. Jadi seolah-olah menang, tetapi akhirnya pasukan itu kembali lagi nyerang. Akhirnya apa? Akhirnya jadi kalah. Lalu kemudian di sini diingatkan oleh Allah, itu kekalahan itu ya mungkin karena kesalahan sendiri, bukan karena kesalahan dari Nabi. Nabi belum memerintahkan turun, tapi sebagian
pemanah itu sudah nggak sabar melihat harta rampasan perang. Jadi begini Pak, dulu itu orang perang itu membawa harta Pak, makanya kenapa semangat kalau menang itu dapat harta rampasan. Kenapa kok perang bawa harta? Sekarang apa sih Pak? Kalau perang bawa apa Pak? Bawa senjata ya Pak, misalkan ya. Kalau sekarang itu rampasan perang itu kan senjata yang mahal-mahal itu Pak. Kalau saya lihat kemarin perang apa misalnya yang terdekat dengan kita itu Thailand, Kamboja kemarin kan, itu kan saling seperti itu, saling menguasai wilayah. Nanti kalau menguasai kadang-kadang ada senjata yang ditinggalkan dan itu kadang masih baru dan mahal. Nah kalau dulu orang perang itu bawa harta banyak Pak, karena dulu belum ada ransum Pak. Jadi tentara-tentara misalkan 1.000 orang, maka paling tidak itu bawa hewan peliharaan itu lebih banyak dari jumlah orangnya Pak. Karena nanti setiap pagi itu disembelih untuk dikonsumsi. Nggak kayak sekarang emang perang terus puasa terus. Kalau di film itu kan kayaknya nggak ada makan-makannya perang Pak ya. Nggak masuk akal Pak, perang berhari-hari terus nggak makan itu nggak masuk akal. Perang itu urusannya bukan hanya keberanian Pak, tapi ada urusan senjata sama logistik. Tentara lapar tetap kalah Pak, meskipun senjatanya lengkap. Makanya nggak ada tentara perang terus nggak bawa bekal makanan, itu aneh. Apalagi nggak dikirim, wassalam Pak, secara otomatis. Makanya sebenarnya dulu itu gambarannya orang perang itu bawa unta, bawa kambing, bawa tepung. Nah karena harta waktu itu ya hartanya itu. Jadi perang itu misalkan pasukannya 1.000, bisa jadi bawa kambingnya itu lebih dari 1.000. Misalkan ya kalau perangnya berhari-hari, karena perang berhari-hari itu nginepnya di padang pasir gitu Pak, bikin tenda, terus nanti ngecamp di situ kayak orang nomaden gitu. Misalkan 1.000 orang butuh kambing berapa untuk disembelih per hari. Orang Arab makannya itu tahu sendiri Pak, ayam 1 ekor itu 1 orang. 1.000 orang kalau bawa ayam terlalu ribet Pak. Anda bisa bayangkan kalau bawa ayam terlalu ribet. Coba Pak, 1 orang 1 kali makan 1 ekor. Kalau 3 kali makan kan 1 orang 3 ekor. Kalau 3.000 1.000 pasukan berarti 3.000 ayam per hari. Lah kalau 10 hari Pak, wah nggak karuan Pak ayamnya. Apa nggak ribet Pak kan ya? Makanya bawanya kambing. 1 kambing paling dimakan berapa misalnya? Orang Arab biasanya 1 kambing berapa? 10 orang misalnya. 100 orang saja udah kelihatan berapa kambing yang harus disembelih. Makanya kadang-kadang ya seperti itu ya. Makanya dulu itu misalnya campnya dengan tempat perangnya itu berbeda. Di sini campnya, nanti palagan perangnya itu ada tempat perangnya. Jadi nanti kalau sore kalah, masing-masing bawa pulang siapa yang terluka, siapa yang terbunuh. Nah itu makanya bisa dihitung. Dulu itu bisa dihitung jumlah korban. Kalau sekarang ya bisa dihitung sih, cuman mungkin sesuai dengan beritanya masing-masing ya. Tapi ya itulah nanti seni perang ya, kira-kira begitu. Walaqad sadaqakumullah wa'dah, artinya Allah telah menolong orang-orang muslim. Sebenarnya kan orang muslim ini sudah pernah menang perang Badar Pak. Menang perang Badar. Lalu kemudian orang itu kalau habis menang itu rata-rata lengah Pak. Orang itu kalau habis menang itu kadang-kadang lemah, lengah. Makanya Bapak Ibu kalau misalkan habis menang apa, habis bisa ngerjain apa, sukses banget, nggak ada kendala sama sekali, biasanya itu setelah itu agak ceroboh. Karena merasa ini aman kok. Nah, besok dicoba, tapi bisa jadi besoknya itu nggak sukses. Ya seperti perang Uhud ini, setelah perang Badar menang, lalu merasa kuat, nah, kaum muslimin merasa aman, bisa kita. Nah, tapi kalah strategi akhirnya kalah gitu ya. Ini sejarahnya begitu. Mana tadi? Wa asaitum wa tanazatum bil amri ya. Lalu orang-orang yang berada di atas bukit itu kan berbeda pendapat. Ini gimana ini, kita turun apa di sini aja? Saya turun, kayaknya kita udah menang, pasukan sudah mundur kok, pasukan musuh sudah mundur. Ternyata pasukan musuh itu tidak mundur tapi muter. Maka ketika pasukan yang memanah itu turun ke tempat penjarahan harta rampasan tadi, maka pasukan yang ada di atas bukit itu tinggal sebagian.
karena tinggal sebagian kecil, maka pasukan musuh itu mengambil alih posisi yang bukit itu. Ketika posisi bukit Uhud itu diambil alih oleh pihak musuh, otomatis pihak musuh ini menguasai medan yang lain. Itu ya, ini strategi. Kalau sekarang mungkin medan bukit Uhud itu sekarang, kalau era sekarang itu satelit Pak, sebenarnya satelit. Kalau sekarang perang itu kalau nggak punya medan Uhud, nggak punya satelit sekarang, itu mesti kalah. Makanya ya itulah nanti perkembangan zamannya begitu. Makanya sekarang ya rebutan orang itu menguasai persatelitan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau tidak salah di medan Uhud itu tinggal 12 orang, dan 13 orang itu ya akhirnya wassalam, karena ya tadi nggak ada teman yang lain. Jadi padahal itu adalah posisi kunci dalam mengatur strategi di peperangan di Uhud itu. Kemudian wa asaitum, dan kamu meninggalkan perintahnya Nabi ya, bermaksiat ya, karena mencari ghanimah. Orang-orang itu rela melanggar perintahnya Nabi karena melihat gemerlapnya harta. Ya, itu sampai sekarang kayaknya kalau ada duit itu ya kadang-kadang perintahnya Allah, perintahnya Nabi itu bisa jadi dilanggar ya. Mimba dima arakum, setelah Allah memperlihatkan kepada kalian ma tuhibbun, apa yang kamu sukai, minan nasri, dari kemenangan, minkum, dari kalian ya, mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhirah, sebagian kamu senang dunia dan sebagian kamu senang akhirat. Jadi dalam kaum muslimin pun sebagian itu ada yang kedonyan kalau bahasa ininya, dan sebagian ada yang akhirat. Makanya ya begitulah, kalau kita berkumpul dengan orang banyak ya, sebagian memang ada yang ketika ada rampasan ya pengen segera ngambil, ada sebagian tetap mengikuti perintahnya Allah dan Rasulnya. Summa sarabakum anhum, lalu kemudian Allah memalingkan kalian ya, anhum, dari mereka, liyabtaliyakum, untuk menguji kalian, wayat harul muslim menggoiri walakot afa angkum, untuk mengetahui apa itu sebenarnya, itu untuk mengetahui mana yang beriman kepada Rasulnya secara penuh dan mana yang tidak penuh. Jadi nanti keikhlasan itu diuji dengan ketaatan kepada Rasul. Nah, ya kepada Rasul. Orang kalau taat kepada Rasul berarti imannya itu mukhlis atau ikhlas gitu ya. Walaqad afa angkum, tetapi Allah sungguh telah memaafkan kalian ya. Wallahu dzul fadlin alal mu'minin, dan Allah memiliki fadl atas orang-orang yang beriman, bil afi, dengan kemaafan. Tetapi Allah memaafkan, artinya para sahabat Nabi itu Pak, meskipun itu disalahkan oleh Allah, tapi mereka itu dimaafkan. Artinya kemudian jangan kemudian kita menyalahkan para sahabat itu sudah usaha yang maksimal. Artinya ya hal-hal semacam itu tidak masalah, karena bagian dari seni drama kehidupan sejarah peperangan. Jadi makanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam sebuah pasukan yang banyak itu nanti mesti ada yang lepas begitu, biasa ada yang kocar-kacir, sebagian ada. Makanya kalau nggak kompak secara kalau dalam ini kan dulu kan penguatnya itu keimanan. Kalau sekarang istilahnya apa? Semangat nasionalisme, Pak. Kalau sekarang, makanya ada pasukan kalau nasionalismenya lemah itu ya gampang dibobol, Pak. Makanya dulu kenapa orang Indonesia itu bisa melawan penjajah meskipun ya mungkin secara logika nggak masuk akal, karena punya pengikat tadi. Ulama-ulama dulu kan membuat resolusi, resolusi jihad ya, membela tanah air adalah hubbul waton minal iman, itu loh ya, membela tanah air adalah bagian dari keimanan. Supaya apa? Supaya semangatnya sama. Makanya kalau imannya nggak sama, orang perang itu mesti dapat apa, saya perang rugi dapatnya, nggak dibayar lagi. Zaman dulu nggak dibayar, Pak, perang itu. Biasanya dibayarnya setelah kemerdekaan, misalkan punya bukti-bukti sebagai veteran perang, baru kemudian dikasih pensiunan atau apa mungkin. Itu pun kalau tercatat. Sebagian banyak mungkin
nggak tercatat dan hanya menjadi pahlawan yang benar-benar mendapat pahala saja tanpa imbalan di dunia. Udkuru itus iduna wala talwuna iduna fil ardi haribin. Ingatlah ketika kalian lari ya. Wala talwuna ala ahadin, dan tidak mereken, tidak melihat kanan kiri ya, ala ahadin kepada seseorang pun. Ada orang itu lari terbirit-birit karena ketakutan perang. Itu ada, zaman itu juga ada, Pak. Itu kaum muslimin juga ada ya. War rasul yat'ukum bi ukhrakum, sementara Rasul memanggil kalian di belakangmu. Weh sini, mau kemana kalian? Bablas saja. Bapak Ibu kalau bisa, contohnya ya, Bapak Ibu bawa pasukan nih, pasukan apalah, pasukan pembangunan atau pasukan pekerjaan misalnya. Tiba-tiba ada yang stres, itu lari tanpa tengok-tengok, Pak. Dipanggil, mau kemana? Bidek ya Pak, kalau bahasa Jawanya bidek apa ya? Pura-pura nggak denger gitu loh Pak. 12 saking takutnya. Orang itu kalau saking takutnya dipanggil-panggil pun nggak noleh. Ya, itu juga ada sejak dulu ya. Jadi bi ukhrakumnya ay mi waraikum yaqulu ila ibadillah fa asabakum ghammam bi ghammin ya. Lalu apa ya, ditimpakan kepada mereka apa? Kesedihan di atas kesedihan. Orang yang penakut itu nanti akan mendapatkan ketakutan dan ketakutan. Makanya kalau zaman itu orang kok berkhianat kepada Rasul apa ya, malah ditimpakan ghamman bi ghammin. Kesedihan yang bertumbuk-tumbuk, sudah takut wis pokoknya nggak karuan. Makanya orang itu kalau bisa satu komando kalau kepada Rasul ya, atau kepada mungkin dalam kalau dalam barisan tentara itu kalau nggak satu komando ya tambah takut. Biasanya depresi dan kemudian desersi dan sebagainya ya. Ghamman bi ghammin ay ghamukum rasul mukhalaf wakila alya dan sebagainya. Likaila tahzanu ala ma fatakum, agar kalian tidak sedih ala ma fatakum, atas apa yang hilang dari kalian, minal ghanimah, dari ghanimah, wala ma asabakum, dan atas apa yang menimpa, dan tidak sedih atas apa yang menimpa kalian, minal qatli, dari pembunuhan, wal hazimah, dan serangan ya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha memberi kabar atas apa yang kalian lakukan. Jadi orang kalau beriman meskipun kalah itu insya Allah masih bisa tenang dibanding orang yang lari Pak dari perang. Makanya orang pengecut itu selama hidupnya dia nggak bisa tenang, nggak berani bertempur. Orang nggak berani bertempur, kalaupun hidup itu nggak bahagia Pak. Bapak Ibu lihat misalnya ada tentara diajak tempur, tiba-tiba dia belot Pak. Itu dalam kehidupannya nanti tetap dia nggak akan bahagia. Cerita pun nggak enak sama anak cucunya. Mesti ceritanya ngawur. Saya dulu itu apa alasannya? Nggak mungkin dia bilang saya membelot, makanya saya hidup. Ada orang bilang begitu. Nggak mungkin kan? Saya dulu berkhianat, makanya saya selamat, nggak mati. Itu pikiran orang-orang yang tidak beriman. Dikiranya ketika nggak ikut perang itu dia akan tetap hidup. Kalau ikut perang potensinya mati. Itu adalah cara berpikirnya orang-orang yang tidak beriman. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asya yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum ya yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanah. Orang-orang yang melakukan peperangannya itu diturunkan kepada mereka setelah sedih karena kekalahan, maka diturunkan ketenangan, nu'asan, yaitu berupa ngantuk. Jadi kadang-kadang untuk menghindari kesusahan, menghindari kesedihan itu adalah solusi pertama tidur. Makanya Bapak Ibu kalau sedih, makan yang kenyang, minum yang enak, nanti terus ngantuk, tidur. Habis tidur insya Allah kesedihannya itu bisa diingat lagi. Tapi nanti kalau sedih tidur lagi Pak, lama-lama itu lupa Pak. Serius Pak. Jadi cara menangani kepanikan, kepusingan itu tidur. Makanya bayangkan Bapak Ibu itu 5 hari nggak tidur mikir, terus dol Pak. Dol, tahu dol ya. Makanya apapun urusan itu kalau nggak ditinggal tidur itu malah nggak selesai.
Makanya pentingnya manusia itu tidur itu penting. Karena kalau tidur terus malah nggak jadi penting. Artinya badan itu perlu ditidurkan. Terserah kalau nggak bisa tidur qailulah siang, ya cukuplah tidur malam. Makanya kan ada sunnah Rasul itu tidur qailulah, tidur sejenak gitu. Misalkan menjelang duhur itu tidur 10 menit. Qailulah itu nggak sampai 2 jam ya Pak. Kalau qailulah 2 jam ya nggak qailulah, itu qaisurah, kasirah itu Pak ya. Jadi qailulah itu biasanya ya jam-jam 11. Kalau orang yang nggak punya jadwal pekerjaan yang diatur waktu, qailulah itu jam 11, biasanya tidur sejenak. Nanti setelah duhur itu seger lagi. Kalau nggak bisa tidur ya habis sholat itu senden sebentar, saksiran, biasanya nanti habis itu seger lagi. Otak kita itu ketika setelah tidur biasanya lebih segar. Asal nggak mikir masa lalu yang sudah lalu ya, misalkan ya maksudnya masalah itu seandainya nggak dipikirkan ya nggak jadi masalah Pak. Masalah itu jadi masalah karena kita pikirkan terus. Nah, kadang-kadang kita itu memikirkan masalah, tidak memikirkan solusi. Padahal masalah dipikir atau tidak dipikir itu tidak berubah apa-apa. Makanya kalau sebagian orang itu menyatakan begini, kalau masalahmu nggak bisa dipikir, jangan dipikir. Nggak bisa dipikir kok dipikir. Tapi kalau bisa dipikir, ya nggak usah terlalu dipikir, wong sudah bisa dipikir. Ya pokoknya gitu ya, ya terserah ya. Yaksha ta'ibatum minkum wahum mu'minun fakanu yamiduna tahtal hijab atas kutus sufuf. Jadi orang-orang yang bawa pedang itu sampai dikasih tidur Pak, ketiduran. Ini kalau dalam bahasa kita, karena kita nggak ada perang ya Pak, itu biasanya ibu hamil yang mau melahirkan, yang sudah pembukaan. Nggak tahu ibu-ibu di sini bisa tidur kan Bu? Bisa. Itu padahal bentar-bentar sakit tapi bisa tidur. Seperti itu Pak. Nggak tahu ibu-ibu di sini ngalami itu nggak, yang pembukaannya lama, biasanya itu ada waktu kok bisa tidur. Ya itulah Allah ngaturnya, itu ada jeda itu. Entah gimana caranya, saksir tapi sering gitu. Keturun kalau bahasa ininya. Nah, orang pasukan perang ini juga diberikan keturun Pak. Sebenarnya kan orang perang itu panik, tapi keturun sampai pedangnya itu jatuh Pak. Bawa tameng sampai tamengnya jatuh, saking kalau kita pasti keselen Pak. Kalau kita misalkan kalau Bapak Ibu lihat orang yang paling keselen itu, kalau dia ngerokoknya nggak disedot tapi habis, terus dia ketiduran gitu. Bangun-bangun keconyos dulu panas. Dulu itu ada itu. Biasanya itu karena ya biasanya yang karena kejar waktu ya gitu ya. Ya seperti itulah orang perang juga kadang-kadang dikasih cara supaya Allah merefresh mereka semangat itu apa, diberi ketiduran. Ya kalau bapak-bapak itu nggak usah susah-susah, Jumatan saja bisa refresh ya. Refresh segar gitu ya. Nah, orang-orang yang diberanikan maju perang tadi diberikan ketiduran, tapi orang-orang yang lari itu malah nggak bisa tidur. Makanya orang-orang yang karena nggak punya keimanan itu kadang-kadang nggak punya solusi. Dipikir saking takutnya gimana supaya saya nggak keserbu, itu lari luar biasa, dan itu nggak membuat dia tenang ya. Wa ta'ifatun qad ahamat anfusum alal hamnya fala robata lahum ila najatiha dunan nabi wa ashabu falam yanamu wahum munafikun. Orang-orang munafik itu nggak akan merasakan ketenangan seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu yakin terhadap Allah, tenang, hidup itu jalani. Pokoknya kalau stres tidur, bangun kok masih stres tidur lagi. Tapi ya enggak gitu ya mungkin ya. Ya dununa billahi, mereka berdon ya, menuduh kepada Allah donan ghairul haqi, prasangka yang tidak seharusnya. Kadonil jahiliyah, sebagaimana prasangka-prasangka orang-orang jahiliyah. Ada orang mukmin kok berprasangka kepada Allah itu suudon, maka itu seperti orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Artinya orang munafik itu menuduh kepada Allah seolah-olah Allah itu nggak bakal menolong dia, maka ketakutannya melebihi itu.
Jadi kalau orang nggak percaya kepada Allah, seolah-olah itu Allah nggak bisa nolong dia. Ya, haitsu taqadu anan nabi qatala aula yang nanti nabi ini kalah, mati nabi ini, nggak ditolong oleh Allah. Ada orang Islam waktu itu yang disebut munafik. Dia mengaku Islam tapi nggak percaya kalau Allah itu bakal nolong nabinya. Dia mengira Pak nabi ini nanti habis ini, mati ini sama kita ini, nggak tertolong ini. Ya. Jadi seperti itu dulu itu ada, makanya ngeri jadi orang dulu Pak, nggak percaya nabi itu langsung masuknya minimal munafik, ya, maksimal ya jadi kafir lagi. Yaquluna halana minal amri min syai' ya, mana syai' ini? Min syai' ya. Yaquluna halana min mereka berkata apakah ada bagi kami dari pertolongan itu sebagian ya. Kul innal amra kullahu lillah. Kulluhu lillah ya. Katakanlah kepada mereka sesungguhnya semua perkara itu miliknya Allah ya. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubtuna lak, yang dirahasiakan di dalam hati mereka, ma la yubtuna yang tidak ditampakkan, yang tidak mereka tampakkan laka kepadamu wahai Muhammad. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna. Mereka berkata kalau saja ada pertolongan dari Allah bagi kita maka kita tidak akan terbunuh di sini. Qul law kuntum bi buyutikum, katakan kepada mereka law kuntum bi buyutikum, kalaupun kalian di rumah-rumah kalian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu, maka dikeluarkanlah orang-orang yang istilahnya yang ditetapkan atas mereka terbunuh minkum dari kalian ila madajihim dari tempat tidur kalian ya. Waliyabtaliyallahu ma bisudurikum, dan untuk menguji ya, dan Allah menguji apa yang ada di hati-hati kalian. Waliyumahhisa ma biqulubikum, dan untuk memilah hati kalian. Wallahu alimum bidzati sudur, dan Allah adalah zat yang maha tahu yang mengetahui isi hati. Artinya gini, orang-orang munafik itu berpikiran suudzon kepada Allah. Kalau saja kita ditolong Allah, tentu kita nggak bakal kalah di dalam peperangan ini. Itu adalah donal jahiliyah. Maka katakanlah kepada mereka, kata Allah kepada Nabi Muhammad, kalaupun orang itu ditakdir mati, meskipun dia di rumah sedang enak-enak tidur, ya mati. Ya, jadi artinya jangan kalian itu nggak mau perang karena ketakutanmu terhadap mati. Makanya ini penguat bahwa orang yang beriman itu disuruh perang ya berangkat, jadi nggak takut mati. Artinya gini Pak, ada sebagian orang itu kalau di Indonesia mungkin jangan keluar hari ini nanti mati misalnya ya, akhirnya nggak keluar. Kalau waktunya mati nggak keluar pun mati Pak. Tapi ada orang yang keluar ya kalau belum waktunya mati ya paling kepleset dikit doang kan nggak apa-apa Pak. Ya, orang perang masa pantas-pantasnya nggak ada lecetnya kan aneh Pak. Kayak film, kalau perang terus nggak lecet itu film Pak. Logikanya perang itu ya kena sedikit pedang lah, pantas-pantasnya. Rasul saja ada luka sedikit-sedikit lah, nggak mungkin terus bersih itu terus nggak tersentuh ya enggak. Tapi kalau belum waktunya mati ya belum mati. Artinya jangan karena kalah lalu menyalahkan Allah, lalu kemudian taman nih, kalau saja Allah menolong kita harusnya itu nggak kalah seperti ini. Allah ini gimana sih? Nah seperti itu, ada orang-orang munafik itu ngomongnya seperti itu ketika kalah. Padahal itu adalah alasan bagaimana Allah untuk menguji orang yang ikhlas dalam menjalankan perintahnya Allah dan nabinya. Makanya Islam di awal-awal itu sangat-sangat berat ujiannya. Maka ketika mereka berhasil dalam menjalankan ketakwaannya, itu pahalanya nggak bisa ditandingi oleh orang-orang yang sekarang. Karena zaman dulu itu ngeri Pak ininya ya, perjuangannya sangat berat ya. Innalladzina tawallau minkum, orang-orang yang menghindar ya dari kalian, anil qitali, dari perang, yaumal taqal jam'an, di hari
orang-orang muslimin bertemu dengan orang-orang kafir di Uhud di Uhud ya. Wahumul muslimun illa isna asyara rajulan, kecuali 12 orang. Innamastazaluhumus syaiton, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan biba'di makasabu, atas apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa. Walaqad afallahu anhum, tetapi Allah memaafkan kepada mereka. Innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang mukmin, halim yang kemudian tidak mengambil adab atas maksiat yang sebelumnya ya. Artinya gini, dulu ketika perang itu ada orang yang digelincirkan oleh setan karena bima kasabu. Jadi gini Bang, orang itu akan kegoda setan bukan karena dia tidak beriman, tetapi orang beriman kalau sering maksiat itu nanti lama-lama maksiatnya itu menjadi celahnya setan untuk masuk. Makanya orang-orang yang sudah ikut berperang di jalan Allah, orang-orang yang sudah berani perang menuju Uhud itu sebenarnya kan satu sisi sudah hebat Pak, tetapi masih juga setan itu menggoda dengan iming-iming tadi. Kamu sudah menang, ayo ambil itu harta rampasan. Maka sebagian ini kalah dengan bisikan tadi. Bisikan ini disebutnya di sini bisikan setan. Kalau di dalam orang Jawa disebut setan kowa, setan soko awak, apa namanya, hawa nafsu, pengen segera dapat rampasan tadi. Ya, makanya sebagian nggak kuat menjaga nafsunya dari mengambil harta, akhirnya tidak mentaati perintahnya Rasul untuk tetap di atas. Padahal Rasul dari awal sudah bilang, jangan sampai kamu turun sebelum saya komando suruh turun. Ini yang berat itu kadang-kadang seperti itu. Kadang dia menggunakan logikanya sendiri, lalu kemudian tergelincir oleh setan. Makanya orang-orang yang suka melanggar peraturan-peraturan itu nanti kepada peraturan Allah, peraturan Rasul itu juga potensinya akan bisa kepleset melanggar. Ya tadi dikatakan bahwa bima kasabu, orang-orang yang tergelincir oleh setan itu karena diawali oleh dosa-dosa yang sebelumnya dilakukan, dosa-dosa kecil misalkan. Makanya jangan meremehkan dosa kecil. Dosa kecil itu kalau terus-terus dilakukan nanti lama-lama menjadi terbiasa dan menjadi tidak takut. Nggak apa-apa kan kecil, nggak apa-apa kan kecil. Nanti lama-lama sesekali gede lah, sesekali. Ini orang itu biasanya kalau sudah main, Bapak Ibu misalnya main apa ya, yang suka listrik itu awal-awal mainan strum Pak, strum yang kecil, baterai gitu, nggak apa-apa, nanti gede dikit, lama-lama yang gede, nggak apa-apa sesekali gitu ya. Itu seperti itu, artinya ada celah orang itu melakukan itu gara-gara kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Makanya jangan sampai membiasakan dosa kecil ya. Kalau sesekali dosa ya enggak apa-apa, tapi jangan membiasakan dosa itu dilakukan. Walaqad afallahu anhum, tetapi Allah memaafkan mereka. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini secara umum adalah ya dimaafkan oleh Allah ya, kecuali mereka-mereka yang mungkin munafik terus tidak bertobat ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru, janganlah kamu seperti orang-orang kafir. La takunu waqalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan lau indana ma matu wa ma qutilu dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru, jangan seperti orang-orang kafir, artinya ail munafik. Jadi di sini Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir. Tapi maksudnya di sini orang-orang kafir itu apa? Orang-orang yang munafik itu sudah setengah kafir, Pak. Maka disebutnya orang kafir. Jadi kalau orang disuruh perang tapi nggak mau berangkat, itu masuknya orang kafir, Pak. Rasul nyuruh loh, yang Rasul yang nyuruh ya, Pak. Kalau yang selain Rasul nyuruh Anda, ayo kita keroyok siapa, nggak boleh itu ya maksudnya. Tapi kalau Rasul nyuruh perang, kok dia nggak mau, maka dia kafir, Pak. Orang yang tidak mentaati perintahnya Rasul itu masuknya ke kafir, meskipun dia mengaku beriman. Ini ya contohnya. Wa qalu li ikhwanihim, mereka berkata kepada rekan-rekannya, idza darabu, kalau kamu ikut berperang fil ardi yang au kanu ghuzzan, atau kamu ikut berlau kanu indana mamatu, kalau kamu nggak ikut perang Nabi Muhammad, kamu nggak bakal mati di sini aja, ngapain kamu ikut perang?
perang nggak imbang, bunuh diri itu. Jadi kayak seperti itu Pak. Kalau sekarang itu ngapain kamu ikut perang? Bunuh diri bro, kalah kita. Jadi orang yang tidak berani maju itu digolongkan di sini. Lihat Allah dalika hasratan fi qulubihim ya. Aila taquluna kaqolihim ya. Janganlah kalian itu seperti itu. Misalnya ngapain sih kamu ngaji? Di sini aja ngopi misalnya ya. Itu nanti mirip seperti itu, Pak. Tapi ini enggak nabi ya, Pak. Kalau nabi kan perang ya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Perlakuan orang munafik itu kalau ada temennya mau baik itu dilarang. Gaya-gayaan mau jamaah sini aja. Misalnya. Atau malah lebih parah. Gayanya sholat sok alim sekarang. Itu bahaya, Pak. Ya, kecuali yang nggak penting gayanya mancing lah. Kalau mancing dilarang masih aman Pak, tapi kalau ada orang mau sodako, mau puasa, mau haji, jangan kemudian Anda larang, nggak usah repot-repot haji, sini buat ngopi setahun cukup itu misalkan ya. Kan ada orang itu ya seperti itu ya di dunia ini. Kalau di sini perang, jadi orang itu ditakut-takutin, nggak usah ikut perang, bunuh diri ente, mending di sini ngopi nggak mati kamu ya. Wa ma kutilu dan sebagainya. Lihat Allahu dzalika hasratan fi qulubihim. Ya nanti efeknya apa ya, akan rugi ya mereka. Wallahu yuhyi wa yumit, sementara Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu takut perang karena apa? Karena takut mati. Padahal Allah itu yang menghidupkan atau mematikan. Jadi gini Pak, ini kalau di dalam ilmu tauhid itu kita itu nggak boleh meyakini kalau perang mesti mati, itu salah. Karena yang ngatur hidup atau mati itu adalah Allah. Jadi kalau perang kok mati, ya memang takdirnya matinya lewat perang, bukan karena perang terus kalian mati. Jadi maka jangan takut. Makanya Bapak Ibu kalau mau pergi kemana, jangan pergi, cuaca buruk. Ya nggak apa-apa, jalan kaki misalkan ya. Makanya kalau Bapak Ibu di dunia ini kan ada orang itu naik pesawat takut Pak. Jangan naik pesawat, ngeri. Nanti kalau jatuh. Lah mau ke Amerika nggak mau naik pesawat apa mau jalan kaki Pak? Ya begitulah. Ya makanya kalau orang tauhidnya kuat naik pesawat itu meskipun turbulens tenang saja Pak. Kalau waktunya mati ya sudah. Mau gimana Pak? Bapak Ibu kalau naik pesawat, naik kapal ketika cuaca nggak bagus, deg-degan boleh nggak? Boleh banget Pak deg-degan. Tapi harus dilatih imannya, dikuatin. Kalau takdirnya tetap hidup lah, ada caranya toh Allah ngatur kita hidup. Tapi ya jangan terus sopan. Paling tidak ya istighfar, zikir gitu ya. Dulu saya pernah ngalami sama teman saya itu yang kelihatannya khusyuk tapi naik pesawat turbulen itu paniknya Masya Allah. Ternyata ya mungkin ada orang yang masih khusyuknya di luar, ketika turbulen itu dia kayak ketakutan banget kalau mati. Padahal sebenarnya ya kalau mati mau gimana lagi, nggak naik pesawat pun kalau mati ya mati saja kan. Banyak orang yang banyak mati kan bukan karena naik pesawat tapi karena mati. Seolah-olah itu naik pesawat paling horor ya Bapak Ibu ya kalau turbulen itu, karena kalau naik pesawat kan kalau kecelakaan nggak bisa lari. Di kita kalau naik mobil kecelakaan bisa lari kan, nggak juga Pak. Kesandung, kepleset masuk jurang juga nggak bisa lari Pak. Sebenarnya sama Pak. Kalau memang takdirnya meninggal ya meninggal saja. Makanya jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu ceroboh terus pesawatnya asal-asalan, ini nggak boleh. Kata Ustaz Mu'alim naik pesawat nggak tentu mati, tapi pesawatnya udah asal-asalan ya kasihan malaikatnya bingung ini gimana konsepnya kan gitu. Aukalladzi aukanu zan aukanu gusan laukanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Walain kutiltum, kalaupun kamu terbunuh ya fisabilillah karena jihad, au mutum atau mati, lamakfiratum minallah. Jadi sampai Allah itu menjanjikan kamu itu berangkat perang saja, kalaupun kamu terbunuh atau mati. Artinya gini Pak, terbunuh itu mati karena ketusuk musuh atau kena musuh, atau mati itu belum apa-apa sudah mati sendiri.
tapi sudah berani berangkat perang. Maka apa yang didapatkan? La maghfiratun, maka Allah mengampuni. Apa la maghfiratun, maka maghfirah minallahi, dari Allah atas dosa-dosa kalian, wa rahmah, dan rahmah. Artinya kalau Anda melakukan perintahnya Allah dalam berjuang fisabilillah, kalaupun mati terbunuh atau mati sendiri, maka itu dapat ampunan. Jadi keberanian itu dinilai oleh Allah. Tapi kalau ketakutan itu sudah dianggap pelanggaran. Makanya kalau Bapak Ibu disuruh orang tapi sebenarnya Anda nggak berani, berangkat aja dulu. Nikah, berangkat misalnya. Nanti kamu susah atau pokoknya insya Allah ada cara. Nah kira-kira begitu ya. Walain kutiltum bisabilillah aw mutum, atau mati, la maghfiratum minallah wa rahmah, apa wa rahmah ya, khairun, mana ini, wa rahmatun khairum mimma yajma'un, dan rahmahnya itu atau pahalanya itu lebih besar daripada pahala yang kamu kumpulkan selama hidupmu. Artinya cara mudah mendapat rahmat Allah yang besar itu adalah mengikuti perintah Allah dalam perang fisabilillah. Paling besar itu. Dulu itu jihad itu paling besar pahalanya. Jadi meskipun agak ndablek-ndablek sedikit Pak, misalkan suka berantem gitu, tapi kalau pas perang fisabilillah kok berangkat terus mati, itu dosanya diampuni dan pahalanya mendapatkan lebih banyak daripada yang dia kumpulkan. Makanya orang soleh tapi nggak berani perang Pak, sama orang yang nggak soleh tapi perang, itu pahalanya banyak yang berani perang. Atau bukan orang soleh nggak berani perang ya, orang soleh nggak zaman perang. Orang soleh nggak zaman perang, misalkan ada orang itu di masjid terus ibadah terus nggak pernah dosa seumur hidupnya, dibanding orang yang berani perang fisabilillah di zaman ada perperangan seperti ini, maka itu nggak bisa ngejar. Makanya pahalanya orang-orang mati syahid itu kan jauh, dia itu ke surga tanpa hisab, langsung masuk. Makanya kalau orang soleh itu masih dihisab, tapi kalau orang mati syahid itu langsung masuk. Bagaimana bisa mati syahid di era kekinian? Ya kalau misalkan seperti orang-orang muslim yang diperangi di daerahnya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, kelihatannya secara duniawi mereka tersiksa, tertindas, tapi sebenarnya kalau dia meninggal itu adalah ampunan Allahnya lebih besar. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang-orang di mana Palestina misalnya, itu kalaupun mati ya insya Allah maghfirahnya Allah, rahmahnya Allah itu lebih gede pahalanya dibanding orang yang tidak mengalami peperangan seperti itu. Meskipun secara duniawi kelihatannya mungkin ya susah ya, kira-kira seperti itu. Wala imuttum aw qutiltum la ilallahi tusyarun wallahu alam bisawab ya. Ya, nanti kita lanjutkan. Ataupun kalian mati atau terbunuh, ya kamu mati atau terbunuh ujung-ujungnya kembalinya juga kepada Allah. Artinya ya sama saja, mati lewat apa saja itu ujung-ujungnya ketemu kepada Allah. Ibarat kata Bapak Ibu mau lari kemana saja, ujung-ujungnya ya ketemu di situ. Artinya mending ketemu di situ dengan ketentuan yang diizinkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada siang hari ini. Hadanallahu wa yakum wa lafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.